Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita lanjutkan pertemuan perkuliahan daring kita untuk mata kuliah basis data lanjut di pertemuan yang keempat sore hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kemudian masih tetap semangat ya belajar di masa pandemi seperti ini, sehingga kita perkuliahannya tidak tatap muka di kelas tapi dengan daring. Saya lanjutkan, saya akan membahas tentang MongoDB ya, MongoShell. Jadi saya ulang flashback sedikit seperti di pertemuan-pertemuan kemarin, pengenalan tentang MongoDB. Jadi MongoDB itu merupakan salah satu database ya yang free dan open source database management system, berbeda dengan PostgreSQL ataupun MySQL ya, MySQL itu berbayar ya. Maka kalau MongoDB ini free. Kemudian MongoDB merupakan database management system yang berbasis dokumen. Jadi kalau di database relasional sistem itu kan harus ada tabel ya, tabel-tabel yang ada di dalamnya untuk yang berisikan beberapa atribut. Nah, kalau di MongoDB tidak ada lagi tabel tapi dalam bentuk dokumen. Kemudian MongoDB ini adalah database software yang dikembangkan ya oleh perusahaan yang bernama Tengen sekitar tahun 2007, dirilis ke publik pada tahun 2009. Nah, saat ini perusahaan Tengen ini beralih nama menjadi MongoDB Inc. Kemudian MongoDB Inc. MongoDB hampir mendukung semua bahasa pemrograman sebagai kliennya. Ya, kemudian MongoDB tidak menggunakan structure query language ya, tidak menggunakan SQL untuk query pemanggilannya, tetapi dia menggunakan JavaScript sebagai bahasa utama dokumen. Jadi kalau di database relasional itu kan untuk query-nya ketika kita mau misalnya memanggil itu pakai SQL ya. Kalau di MongoDB bahasa utamanya yang digunakan adalah JavaScript. Kemudian nanti bisa download di websitenya ya, di halaman ini https://github.com MongoDB. Nah, ini berdasarkan dbengines.com ya, tingkatan ranking dari beberapa database ya yang digunakan untuk mengelola dalam bentuk data-data dokumen ya. Dokumen store itu ini saya akses tadi siang ya. Jadi dari sekian banyak database ini di Mei 2020, MongoDB masih teratas ya. Dia merupakan aplikasi yang sangat populer, teratas banyak yang menggunakan. Dan ini tadi siang baru saya akses juga di DBNGs ini ranking sama ya. Jadi di April 2021 ini tadi sama MongoDB merupakan database model dokumen masih cukup populer, banyak yang menggunakan karena terlihat di sini dia di ranking yang nomor 1 ya. Kalau ini kemudian apa itu dokumen oriented database, Bu? Jadi di MongoDB itu kan tadi ada istilah dokumen. Nah, apa itu dokumen oriented database? Dokumen oriented database itu merupakan sistem database yang digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk dokumen, semi-structured data. Biasanya dokumen disimpan dalam bentuk JSON atau XML. Biasanya dalam bentuk JSON, JavaScript, annotation ya. Harapan saya sih kalian yang belajar MongoDB ini, kalau belajar database non-relasional ini sebelumnya sudah mendapatkan database relasional ya. Di semester sebelumnya itu kan ada mata kuliah basis data, itu kita sudah belajar tentang database relasional supaya lebih mudah memahami. Nah, dokumen oriented database itu biasanya bertolak belakang dengan relational database. Kenapa kok bertolak belakang? Karena kalau di database relasional, ketika ada dua tabel ya, kita mau merelasikan dua buah tabel itu tadi untuk merelasikan, maka
misalnya tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah, maka ada relasi di mana kunci utamanya, misalnya kalau di tabel mahasiswa dia jadi primary key, di tabel mata kuliah dia jadi foreign key, harus menjadikan itu. Tetapi kalau di uh, apa dokumen oriented database dia tidak perlu itu karena dinamakan NoSQL tadi, no relational database ya. Nah, dia tidak perlu merelasikan ya kalau untuk menampilkan data dari tabel. Jadi tidak dalam bentuk tabel tapi dalam bentuk dokumen. Kemudian relational database itu biasanya tadi menyimpan data dalam bentuk tabel, ya kan, yang sudah saya jelaskan tadi, dan menyimpan relasinya di tabel lain seperti tadi ada foreign key. Kalau di tabel mahasiswa dia primary key, kemudian direlasikan ke tabel mata kuliah, misalnya dia jadi foreign key. Tetapi kalau di database relational data di dokumen oriented database ini tidak seperti itu. Jadi dokumen oriented database itu biasanya menyimpan datanya dalam bentuk JSON atau XML dan menyimpan relasinya itu sebagai embedded object di dalam dokumen yang sama. Jadi misalnya ada tabel ada dokumen customer gitu ya, maka ya tinggal dipanggil namanya get customer, dipanggil ya, tinggal dipanggil di embeddednya itu objeknya. Kemudian istilah relational database, FS document database ini ya, perbedaannya ya, kalau di relational database kemarin ini di pertemuan kemarin juga sudah ada, di relational database dia namanya sama database, dokumen database, MongoDB juga database. Tapi kalau di relational database dia dalam bentuk tabel, maka kalau di dokumen database ya oriented dia dalam bentuk collection. Kemudian di relational database dia dalam bentuk kolom, kalau di dokumen DB dia dalam bentuk field. Kemudian kalau di relational database ada row, baris, dan record. Di sini dalam bentuk dokumen, dokumennya dalam bentuk JSON, XML, dan lain-lain. Kemudian untuk menghubungkan dua buah tabel atau lebih dia menggunakan join table ya kalau di relational database. Kalau di dokumen DB, di MongoDB nanti dia tidak menggunakan join tabel tapi embedded dokumen atau reference. Kemudian struktur bahasa utamanya adalah SQL ya, Structured Query Language kalau di database relasional. Kalau di dokumen di database non relasional dia menggunakan bahasa utama JavaScript ya kalau di MongoDB. Nah, bagaimana menginstal MongoDB? Kalau sistem operasinya di PC atau laptop kamu adalah Linux, kamu bisa misalnya di URL ini. Kalau kamu dalam bentuk sistem operasinya Mac, bisa di-download di tutorial ini, di link ini ya, URL ini. Kalau sistem operasinya dalam bentuk Windows, silahkan di-download di URL link ini. Nah, menginstal MongoDB menggunakan Docker. Jadi kalau tanpa Docker apa tidak bisa, Bu? Bisa. Tetapi mungkin nanti untuk lebih mempermudah, manakala kamu ingin mengotak-atik, mengubah ya, melakukan beberapa perubahan terkait konfigurasi di servernya, maka supaya tidak harus uninstall lalu install lagi kayak gitu bolak-balik, maka kamu bisa menggunakan Docker. Nah, bisa di-download di sini ya, hub.mongodb.com di sini. Nanti keluarnya kayak gini, terus tinggal di download. Nah, kemudian MongoDB client. Jadi MongoDB client kita, misalnya saya gunakan Mongo Shell ya. Jadi MongoDB itu menyediakan aplikasi Mongo client berupa command line interface ya untuk terkoneksi ke MongoDB server dengan namanya adalah Mongo Shell. Mongo Shell ini sangat bermanfaat saat kita tidak harus koneksi ke Mongo server tanpa graphical user interface, tanpa GUI. Mongo Shell menggunakan bahasa pemrograman JavaScript ya, jadi mau nggak mau ya kamu harus tahu sedikit tentang pemrograman JavaScript. Nah, menggunakan Mongo Shell
Jadi nanti tinggal dipanggil momo spasi minus host, kemudian spasi localhost, spasi minus port defaultnya itu berapa ya punya kamu. Nanti kalau di sini misalnya 27017 defaultnya, jadi tinggal dipanggil. Nah ini tinggal dipanggil tadi di docker container, misalnya sudah buat ya ls. Nah terus nanti akan muncul di sini. Kemudian, nah kalau misalnya tidak terbiasa tanpa GUI, kamu perlu menggunakan GUI client. Kamu bisa menggunakan beberapa aplikasi yang ada di bawah ini ya. Kalau memang mau menggunakan GUI ya, untuk bisa digunakan sebagai Momo client, bisa pakai MongoDB Compass, bisa pakai JetBrains Data Grid, bisa pakai MongoDB for Visual Studio Code, atau bisa pakai Robo 3D. Di MongoDB juga sudah disediakan robo.org, di sini kamu bisa download. Nah, bagaimana pembuatan database di MongoDB? Apa itu database? Database itu adalah tempat menyimpan collection. Kalau di non-relational database ya, karena kalau di relational database, di database itu berisi beberapa tabel. Maka kalau di non-relational database, database-nya menyimpan collection ya, bukan lagi tabel namanya. Nah, semua collection itu harus disimpan di database. Biasanya database itu digunakan untuk memisahkan data secara logikal per aplikasi ya. Artinya ya satu aplikasi tentunya memiliki satu sistem. Tidak mungkin ada satu aplikasi dua aplikasi dengan satu database yang sama, tidak mungkin. Biasanya umumnya itu satu database untuk satu aplikasi. Jarang sekali ya menggunakan satu database untuk beberapa aplikasi. Kalau kamu buat misalnya di database relasional, aplikasi penggajian misalnya, ya database-nya database penggajian. Jadi tidak mungkin dua aplikasi untuk satu database untuk dua aplikasi. Begitu juga kalau di non-relational database. Nah, kemudian membuat database di MongoDB, sebenarnya kalau di database relasional itu kan secara eksplisit ketika kita mau membuat beberapa tabel, ya kita harus secara eksplisit membuat database-nya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya membuat aplikasi atau sistem informasi akademik, maka perlu kita create database akademik. Lalu nanti create tabel. Di dalam database akademik itu ada beberapa tabel yang menyimpan data-data siapa saja, data mahasiswa, data mata kuliah, data dosen, dan lain sebagainya ya. Jadi create tabel mahasiswa, di dalamnya ada atributnya mahasiswa, ada NIM mahasiswa, bentuk primary key, unit, dan lain sebagainya itu kan ya. Tapi kalau di non-relational database, ketika kita menggunakan MongoDB, kita tidak perlu secara eksplisit membuat database tersebut, karena secara otomatis sudah tersedia, sudah ada. MongoDB akan secara otomatis membuatkan database sesuai dengan nama database yang nanti kita pilih. Nah, untuk memilih nama database, kita bisa menggunakan perintah use, diikuti nama database. Jadi kalau mau buat database misalnya belajar, ya tinggal ketik use spasi belajar. Atau kalau mau kita buat database tutorial, use spasi tutorial. Atau kita buat database misalnya namanya gudang, ya tinggal use spasi gudang, dan lain sebagainya. Contohnya di sini, jadi misalnya ini use spasi belajar, nama database misalnya kita belajar, maka switch to database belajar. Nah, use tutorial, kalau kita buat database tutorial. Kalau mau ditampilkan mana database yang sudah kita buat tadi, so spasi database, ya tidak akan muncul. Jadi kan tadi kita sudah buat database belajar sama tutorial, Bu. Kok ketika saya show database-nya nggak muncul? Nah, kelihatan iya, karena di MongoDB ini secara eksplisit tidak perlu ada database-nya itu, tidak seperti di relational database. Jadi ketika show database yang keluar ya hanya database ini bawaannya dari MongoDB-nya, ada admin, config, local, dan test. Kemudian database metodenya yang ada di database ini ada banyak ya.
kamu bisa akses di URL ini https ya dari 2//docs.mongodb.com/manual/reference/method/javascript-database. Nanti akan keluar di situ halaman yang di situ kamu bisa melihat ada banyak sekali database method ya, dan kamu bisa lebih belajar lebih paham ya di situ. Salah satu yang saya ambil contohnya adalah di sini ada beberapa metode, ada 5, ada db.dropDatabase, ada db.getName, ada db.hostinfo, ada db.version, dan ada db.stats. Nah, kalau db.dropDatabase ini untuk menghapus database, db.getName ini untuk mengambil nama database tadi yang dibuat, db.hostinfo ini untuk mengambil informasi host tempat MongoDB. Ya, jadi ada beberapa informasi-informasi dari host yang ada di MongoDB-nya. Kemudian db.version untuk mengambil versi database kita itu versi yang keberapa. Kemudian db.stats itu untuk melihat statusnya ya, melihat statistik penggunaan database-nya. Jadi nanti kalau ini show database tadi ya, meskipun kita sudah buat use nama database-nya belajar misalnya, tetap nggak terlihat karena ini tadi tidak secara eksplisit menunjukkan database meskipun memang sudah ada. Nah, kemudian tadi kalau untuk ini db.getName untuk nah kita mau manggil nama database kita tadi kan belajar ya, db.getName, maka akan keluar ada belajar tapi dia tidak terlihat secara eksplisit. Kemudian kalau ini db.hostinfo, di sini akan keluar informasi mengenai database MongoDB-nya di sini, tipenya dan lain sebagainya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita yang sore hari ini. Kamu bisa sambil praktek tes untuk beberapa metodenya. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan dengan collection dan beberapa yang lainnya ya, pembahasan yang lain. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau langsung ada latihan, nanti saya share di Learning Management System kita di Spada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.